Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musni. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 9, subtema 1, menjelajah angkasa luar untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak-anak semuanya, perlu kami ingatkan, kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Laksanakanlah 5M dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak semuanya, dalam materi video ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana susunan tata surya, bagaimana ciri-ciri planet. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang bentuk karangan fiksi, juga mengingat kembali tentang intervaloida. Baik, kita awali pelajaran kita kali ini adalah tentang planet ya, tentang planet dan benda-benda langit lainnya. Nah, ini susunannya. Tata surya itu terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet serta benda langit yang mengelilinginya. Nah, ini ada gambar galaksi Bima Sakti. Jadi ada dua galaksi yang besar, namanya galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Nah, galaksi itu sendiri apa? Galaksi itu adalah kumpulan dari berbagai rasi bintang ya, kumpulan dari berbagai rasi bintang yang ada di angkasa luar. Nah, ini sistem tata surya kita ini berada dalam galaksi Bima Sakti ya. Ini gambar galaksi Bima Saktinya. Nah, kita akan belajar tentang tata surya. Apa itu tata surya? Tadi sudah saya singgung di depan ya. Tata surya itu adalah susunan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet serta benda langit lainnya yang beredar mengelilinginya. Nah, benda langit itu apa saja? Ada planet-planet, ada asteroid, kemudian ada satelit, ada meteoroid, dan ada komet ya. Nah, kita perhatikan, nah ini bidang edar dari tata surya ya. Ini mataharinya, kemudian ini planet-planet dan benda langit lainnya yang beredar mengelilinginya. Nah, ini seperti ini ya bidang edarnya. Kemudian, nah ini kita akan pelajari satu persatu dari tata surya tadi. Sekarang kita mulai dengan matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari termasuk bintang karena dapat menghasilkan cahaya sendiri. Suhu inti matahari ya, suhu intinya ini kurang lebih 15 juta derajat Celcius ya. Sekali lagi, suhu intinya adalah 15 juta derajat Celcius. Kemudian suhu permukaannya ini adalah 6000 derajat Celcius ya. 6000 derajat Celcius. Kemudian dengan ukuran yang sangat besar itu, maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Nah, itu yang menyebabkan adanya gaya tarik menarik, sehingga apa? Planet-planet yang ada di sekitarnya ini semuanya beredar mengelilingi matahari karena ada gaya gravitasi atau gaya tarik yang sangat besar dari matahari. Kemudian yang berikutnya, nah ahli astronomi ya yang menyatakan matahari sebagai pusatnya ini adalah Nicolaus Copernicus. Jadi dia seorang ahli astronomi dari Polandia menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Nicolaus Copernicus. Nah, kemudian ini yang tadi bagian-bagian dari matahari, ada korona. Nah, ini korona. Nah, koronanya bagian yang paling awalnya
Kemudian ini ada kromosfer. Nah, ini gambar kromosfernya. Kemudian maaf, ini ya kromosfer. Kemudian nah, jadi ada korona, ada kromosfer, ada fotosfer. Kemudian ini planet-planetnya. Kemudian planet-planet yang ada dalam tata surya. Ya, perhatikan. Nah, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, kenapa kelihatan bercahaya? Karena memantulkan cahaya dari matahari. Contoh planet jadi contoh planet dari yang terdekat sampai terjauh. Merkurius, urutannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu urutannya. Nah, seperti ini. Jadi diawali dari yang paling dekat dengan matahari, Merkurius, kemudian Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya, nah ini ada asteroid. Asteroid ini lintasannya di antara planet Mars dan Jupiter. Kemudian ini ada komet. Kita pelajari satu persatu. Sekarang pengelompokan planet. Nah, pengelompokan planet yang pertama, bumi sebagai pembatasnya. Ini ada, kalau bumi sebagai pembatasnya, ini ada yang namanya planet inferior dan superior. Nah, planet inferior, kalau berdasarkan bumi sebagai pembatasnya ini, planet inferior terdiri dari planet Merkurius dan Venus. Sedang planet superior ini terdiri dari bumi, kemudian dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekali lagi, inferior itu Merkurius dan Venus, sedangkan superior Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ini berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah asteroid sebagai pembatasnya, ya, asteroid sebagai pembatasnya. Maka dikenal adanya planet luar dan planet dalam. Nah, yang termasuk planet dalam karena pembatasnya asteroid adalah planet dalamnya adalah dari Merkurius, kemudian Venus, Bumi, dan Mars. Itu planet dalam. Ya, yang pembatasnya adalah asteroid atau peredarannya di dalam asteroid, ya, sebelum asteroid. Kemudian planet luar, ya, planet yang garis edarnya itu di luar garis edar asteroid. Jadi dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi sekali lagi, planet dalam berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Dan planet luar adalah dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian yang ketiga ada planet terestrial, ya, atau planet kecil, ya, dan planet Jovan, ya, atau planet besar. Yang termasuk planet kecil itu juga sama, ya, dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang termasuk planet Jovan atau planet besar dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ada tiga dasar dalam pengelompokan dari planet. Kemudian yang berikutnya kita pelajari satu persatu. Nah, ini gambar dari planet Merkurius, ini gambar dari planet Venus, ini Bumi, ini planet Mars. Nah, ini gambar planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita pelajari ciri-cirinya satu persatu. Nah, ini planet Merkurius, ya. Planet Merkurius ini kita pelajari ciri-cirinya yang paling menonjol saja, ya, ciri-ciri yang paling menonjol. Planet Merkurius ini kala rotasinya ini 59 hari. Kemudian kala revolusinya 88 hari.
Kemudian planet ini merupakan planet yang terkecil, planet yang terdekat dengan matahari. Kemudian planet ini tidak punya satelit. Jadi Merkurius itu tidak punya satelit untuk Merkurius. Kiri yang lain memiliki permukaan yang berbatu, sangat panas, tidak beratmosfer, dan punya banyak kawah. Ini ciri dari Merkurius. Kemudian yang berikutnya adalah planet Venus. Venus merupakan planet urutan yang kedua dari matahari. Nah, ini kala rotasinya ini 243 hari. Nah, rotasinya ini berlawanan dengan peredaran planet lainnya. Nah, rotasinya ini dari timur ke barat. Ya, rotasi untuk planet Venus. Planet Venus dikenal sebagai planet bintang kejora, bintang timur, kemudian bintang senja. Ini sebutan untuk planet Venus. Kemudian sebutan untuk planet Venus lainnya adalah planet yang terpanas dari tata surya. Jadi planet terpanas dari tata surya. Planet terpanas dari tata surya. Karena suhunya yang sangat tinggi di sana. Kemudian planet Venus ini juga tidak punya satelit. Kemudian berikutnya planet Bumi. Nah, planet yang kita tempati, yang punya kehidupan. Ya, kala rotasinya 24 jam, kala revolusinya 365,25 hari. Kemudian Bumi punya satelit yaitu bulan. Ya. Bumi memiliki lapisan atmosfer yang terdiri dari gas oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Ini tentang planet Bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Kemudian yang berikutnya adalah planet Mars, atau disebut juga planet kemerahan, karena kalau dilihat dari Bumi terlihat warna yang kemerah-merahan. Kemudian planet Mars ini punya dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos, ya, untuk planet Mars. Tapi sebutan untuk planet Mars itu adalah planet merah. Ya, planet merah. Kemudian yang berikutnya adalah planet Jupiter. Kemudian planet terbesar atau planet raksasa dalam tata surya. Ini sebutan untuk planet Jupiter. Kala rotasinya, ya, kala rotasinya ini adalah sekitar 9 jam 56 menit atau sekitar dibulatkan menjadi 10 jam. Kemudian kala revolusinya 11 tahun 10 bulan atau dibulatkan menjadi 12 tahun untuk kala revolusinya. Kemudian Jupiter punya banyak satelit. Satelit yang terkenal diantaranya adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto untuk planet Jupiter. Selain disebut sebagai planet raksasa, Jupiter disebut juga sebagai planet gas. Dan yang berikutnya adalah Saturnus. Ini planet terbesar kedua dalam tata surya. Saturnus merupakan planet yang sangat cantik karena apa? Dilingkari cincin. Ya, jadi planet yang dilingkari cincin adalah Saturnus. Kemudian satelit yang terkenal atau terbesar dari Saturnus adalah Titan dan Phobos. Itu satelit dari Saturnus. Kemudian yang berikutnya adalah planet Uranus. Ya, planet Uranus, planet yang berwarna kebiru-biruan. Ya, ini merupakan planet yang terdingin dalam tata surya. Kemudian satelit yang terkenal untuk planet Uranus ini ada Titania, Ariel, Miranda, dan Oberon. Ini planet dari Uranus, ya, mengandung gas metana dan berwarna kebiru-biruan. Kemudian yang berikutnya adalah planet yang terjauh, yaitu planet Neptunus, ya, atau disebut planet kembar, merupakan kembaran dari planet Uranus. Dan disebut juga sebagai planet pembuat ulah. Kenapa? Karena sering keluar dari jalur orbitnya untuk planet
untuk planet Neptunus. Memiliki dua satelit yang terkenal ya besar, yaitu Triton dan Nereid. Ini untuk planet Neptunus. Nah, itulah anak-anak susunan dari tata surya dan ciri-ciri dari planet-planet yang beredar mengelilingi matahari. Berikutnya kita mempelajari tentang karangan fiksi. Nah, karangan fiksi itu adalah karangan yang berisi rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Contohnya ada novel, cerpen, dan roman. Novel adalah sebuah karangan berbentuk prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita dari seseorang dengan orang yang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelakunya. Sekali lagi, novel adalah karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang menonjolkan watak dan sifat dari pelakunya. Kemudian contoh dari novel ini ada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, dan lain-lain. Itu contoh dari novel. Kemudian yang berikutnya adalah roman. Roman adalah karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan dari pelaku utamanya dengan segala bentuk suka dukanya, mulai dari anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Ini adalah roman. Jadi roman karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya, dimulai dari anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Contoh roman yang terkenal adalah roman Siti Nurbaya, Layar Berkembang, Andang Taruna, dan lain-lain. Kemudian cerpen adalah karangan berbentuk prosa yang mengandung sebagian cerita kehidupan pelaku utamanya yang penting dan menarik, disertai dengan adanya konflik tanpa adanya perubahan nasib. Nah, jadi cerpen itu karangan berbentuk prosa yang mengandung sebagian kecil cerita kehidupan pelaku utamanya yang penting atau yang paling menarik, disertai adanya konflik tetapi tidak ada perubahan nasib. Kalau novel ada konflik, ada perubahan nasib. Itu perbedaannya. Kemudian contoh cerpen itu ada Rumah Bambu, ada Senyum Kang Yamin, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam karangan fiksi ini ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Nah, tokoh utama ini ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang punya watak baik. Tokoh antagonis, tokoh yang punya watak tidak baik. Kemudian berikutnya tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu tokoh yang memiliki peran tidak penting atau peran pembantu atau peran figuran dalam suatu cerita. Nah, demikian anak-anak tentang karangan fiksi, contoh karangan fiksi dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya kita mengingat kembali tentang interval nada. Interval nada itu ada dua, interval nada mayor dan interval nada minor. Silahkan dipelajari lagi tentang interval nada. Atau kalau mayor itu cirinya gembira, kalau minor cirinya sedih. Kalau mayor itu diawali dengan nada do, kalau minor diawali dengan nada la. Nah, contoh-contohnya sudah sering kita pelajari untuk interval nada ini. Jadi interval itu jarak antar nada. Ada quint, second, third, quart, quint, ya, septin, oktav. Nah, silahkan dipelajari lagi di buku anak-anak semuanya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.